Halo kelas 6, halo kelas 5, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Senang sekali rasanya akhirnya Ibu Berli bisa menyapa kalian lagi ya melalui video devosi pagi kita. Nah, hari ini kita mau berdevosi, kita mau merenungkan firman Tuhan untuk memulai semua aktivitas kita. Untuk itu, kita akan memulai dengan bernyanyi. Kita akan bernyanyi bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, firman Tuhan kita hari ini diberi judul Allah memberi baju penebusan. Terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 20 sampai 21. Nah, sebelum kita baca bersama-sama Kejadian pasal 3 ayat 20 sampai 21, kita mau berdoa dulu, kita minta pertolongan dari Tuhan supaya kelas 6 dan kelas 5 dapat mengerti firman yang Ibu Berli bacakan dengan baik. Oke, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tidur kami, itu semua hanya karena kasih dan karunia dari Tuhan saja. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya bantu kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Tuhan juga kiranya bantu Ibu Berli dalam membawakan firman, agar apa yang Ibu Berli sampaikan adalah apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 20 sampai 21. Silahkan buka Alkitabmu dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 20 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, Ibu Berli mau tanya, siapa yang masih ingat tentang kisah Adam dan Hawa? Kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, kita tahu ular menghasut Hawa untuk memakan buah. Kemudian Hawa mau terhasut oleh ular dan Hawa memberikan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan kepada Adam. Hingga akhirnya mereka malu karena mereka sadar ternyata mereka telanjang. Mereka sangat malu dan takut kepada Tuhan karena mereka tahu mereka sudah salah terhadap Tuhan. Nah, karena mereka sudah berbuat dosa dan melanggar perintah Tuhan, akhirnya Tuhan pun marah dan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Karena perbuatan dosa manusia tersebut, selain mereka diusir dari Taman Eden, hubungan manusia, hubungan kita dengan Tuhan juga rusak. Tapi kelas 5 dan kelas 6, walaupun manusia sudah berbuat dosa, walaupun manusia sudah tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi manusia. Seperti ayat yang kita baca tadi, ketika Tuhan mengusir manusia keluar dari Taman Eden, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia.
Nah, ketika Tuhan mengorbankan binatang untuk dijadikan pakaian, kemudian pakaiannya diberikan kepada manusia, padahal manusia sudah melanggar perintah Tuhan, itu merupakan bukti bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Walaupun hubungan kita sudah rusak terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi Adam dan Hawa. Anak-anak, hewan yang Tuhan ambil, yang Allah ambil untuk dijadikan pakaian dan diberikan kepada Adam dan Hawa pada saat itu, merupakan gambaran bahwa nanti akan ada seseorang yang akan dikorbankan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, karena manusia berbuat dosa, akhirnya hubungan manusia dengan Tuhan rusak. Oleh karena itu, harus ada seseorang yang dikorbankan untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita semua tahu bahwa seseorang itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus sudah digambarkan sejak dahulu, sejak awal dari perjanjian lama di kitab Kejadian bahwa akan datang untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan Tuhan di kayu salib merupakan bukti nyata bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita. Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, meskipun Adam dan Hawa tidak taat akan perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi. Nah, coba kita ingat lagi ya. Di kitab perjanjian lama, di kitab Kejadian, Tuhan menunjukkan bahwa Dia mengasihi manusia. Dan kasih Tuhan tetap nyata dari kisah-kisah yang ada di Alkitab yang kita sudah baca bersama-sama sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Kematiannya di kayu salib. Dan kasih Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan sampai hari ini Tuhan tetap membuktikan, Tuhan tetap menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita melalui berkat yang diberikan, melalui penyertaan, melalui nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Itu merupakan bukti nyata dari Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, kita kembali lagi ingat judul perenungan kita hari ini, yaitu Allah memberikan baju penebusan. Nah, baju penebusan yang dimaksud dalam perenungan kita hari ini adalah Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kelas 5 dan kelas 6 kita sudah belajar bahwa Tuhan menebus kita dari dosa. Tuhan mati di kayu salib untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita dari awal sampai hari ini dengan memberikan berkat. Nah, sekarang kita yang adalah anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, sudah diberikan berkat oleh Tuhan. Maukah kita memberkati orang lain seperti Tuhan sudah memberkati kita? Maukah kita mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kita? Jadi sebagai anak-anak Tuhan, Ibu Berli mau ajak kelas 5 dan kelas 6 untuk bisa jadi anak yang memberkati orang-orang di sekitarmu. Memberkati orang tua, memberkati teman-teman satu kelas, memberkati tetangga. Hiduplah sebagai anak-anak yang penuh kasih dan mau memberkati orang lain. Ketika kelas 5, kelas 6, Ibu Berli, Bapak Ibu guru yang lain dan semua anak Tuhan di dunia ini hidup dengan menunjukkan kasih kepada semua orang, maka kita betul-betul adalah orang yang hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya menjadi baju yang menjadi penebusan bagi kita, maka tugas kita adalah mensyukuri berkat Tuhan tersebut dengan memberkati orang lain. Jadi mulai hari ini Ibu Berli mau ajak kelas 5 dan kelas 6 untuk jadi berkat dan mau mengasihi semua orang yang ada di sekitar kelas 5 dan kelas 6. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan kali ini boleh memberkati kelas 5 dan kelas 6 dan bisa diterapkan ketika nanti kelas 5 dan kelas 6 melakukan semua aktivitas hari ini maupun hari-hari berikutnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan tutup devosi hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan buat devosi yang boleh kami dengarkan hari ini, boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang Tuhan kasihi, kami adalah anak-anak yang Tuhan sudah tebus. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan bantu kami agar kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, agar kami bisa menunjukkan kasih Tuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami mau memulai semua aktivitas kami hari ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan tetap untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih kelas 5 dan kelas 6. God bless you, selamat beraktivitas.